Jadi si dosen-dosen yang ada di IDS ini, mereka nge-push kita. Nggak semua orang yang baru masuk ke industri ini tahu apa yang harus dilakukan. Halo Creative People, kita ketemu lagi di IDS Talk. Dan kali ini kita kedatangan lagi alumni IDS dari film ya, Digital Film and Media Production dulu namanya, sekarang Digital Film and Content Production. Nah ini namanya Nanda Adika. Ya waktu itu kita ada dua Nanda ya. Ya ada Nanda Vio, ingat nggak? Oh iya bener. Ya ini Nanda Adika. Nah nanti kita kapan-kapan undang Nanda Vio. Ini tapi bisa dipotong nggak nanti? Oke. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, gue mau cerita dulu apa yang gue ingat tentang Nanda Adika. Nanda Adika yang gue ingat adalah dia kalau bikin presentasi itu bisa ada satu section yang ngejelasin tentang intention dia gitu. Jadi kayak ini nanti actingnya mau begini gitu, which is itu good gitu. Ini sesuatu yang kayak menurut gue, wah ini gue belum pernah nih ngeliat presentasi yang kayak gini gitu. Jadi kayak dia langsung ngasih referensinya yang sesuai apa yang dia maksudnya, apa yang ingin dia bikin gitu. Nah itu hal yang keren. Tapi gue juga pengen lo Nanda kenalin diri lo ke teman-teman, ke creative people ini. Oke. Halo semuanya, gue Nanda. Gue jurusan film di IDS tahun 2020. Nah oke. Nah Nanda, pengen tahu nih, sebelum kamu masuk IDS ya, terutama jurusan film gitu, pernah nggak kepikiran mau kuliah apa gitu misalnya? Kalau orang tua sih pasti pengennya kayak dokter, pilot. Ini sebenarnya waktu itu udah pengen pilot gitu, tapi kayak karena di SMA-nya kebetulan gue ikut ekskul yang bikin film-film juga gitu kan. Jadi kayak kayaknya asik deh kalau misalkan kuliahnya film juga nih. Nah, terus nyari-nyari sebenarnya awalnya tuh nyari ini Mas, nyari kursus dulu. Kursus keliling Jakarta gitu kan. Mana yang cocok, ternyata ketemu nih IDS ada short course-nya kan waktu itu. Nah, nanya-nanya, nggak taunya akhirnya pas pulang udah jadi ini daftar IDS. bukan course-nya, bukan short course-nya, tapi udah kuliah IDS-nya gitu. Jadi ya udah. Ya, Oh iya, untung lo ini gak ya, nyesel sih. nggak nyesel ya. Ya untung kayak ini ya, ekskulnya memang bikin film ya. Sebab dulu ekskulnya memang main dingdong, yang biasa main pilot-pilot gitu, mungkin lo jadi pilot. Tahu nggak dingdong nggak, creative people? Mungkin creative people nggak tahu dingdong seperti apa ya, googling aja lah. Dong. Terus kemudian lo milih film gara-gara tadi ya, gara-gara ekskul. Apa sih sebenarnya menarik buat lo tentang film? Sebenarnya awalnya tuh suka apa ya? Nonton YouTube sih sebenarnya. YouTuber gitu bikin short film gitu kan. Nah, terus pengen cobain bikin film juga. Akhirnya ya sama temen pas masuk SMA langsung cari dah tuh ekskul yang memang bikin film, dan akhirnya emang di situ ikut beberapa lomba, satu doang menang waktu itu. Terus ya udah jadinya suka gitu, kayak kita bisa ekspresiin diri kita juga di situ di film, ide-ide kita yang mau seliar apapun walaupun ya terbatas gitu kan barang-barangnya di SMA, tapi tetap kita jadiin itu film. Dan itu sih triggernya untuk akhirnya pengen deh kuliah film, ketemu sama orang-orang yang memang bekerja di film gitu kan, dengan nanti berharap bisa produksi dengan gear-gear yang proper gitu kan, kayaknya asik gitu. Jadi udah deh. Oke. Nah, bisa cerita nggak kalau gitu? Sekarang pengalaman lo ketika di IDS gitu, project-project apa yang lo paling apa namanya ingat dan segala macam gitu? Sebenarnya kalau project itu semuanya berkesan sih. Lebih ke stres-stresnya yang gue inget. Dan menurut gue stresnya itu malah bagus. Karena apa ya? Kita ketemu dosen nih, yang mana standarnya tuh udah tinggi. Nah, kita nyiapin ide, ngajuin ke dosen nih. Terus dosennya kurang bla 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 bla. Padahal kita pikir
kayaknya udah oke deh. Jadi si dosen-dosen yang ada di IDS ini mereka nge-push kita sesuai dengan apa namanya standarnya mereka gitu kan. Yang awalnya gue rasa tuh itu berat banget, bikin pusing banget kayak apaan sih ini udah bagus, kenapa sih harus di ini lagi, kenapa sih gitu kan. Tapi ternyata pas udah diturutin dan hasilnya udah keluar gitu ya, oh ternyata oke sih, bukan oke lagi, udah bagus gitu. Nah terus pas project selanjutnya itu tuh jadi hal yang biasa gitu mas buat kita. Jadi kayak Mas Pandu deh, Mas Pandu tuh ini banget soal steak itu nempel banget di kepala tuh. Stakesnya mana? Stakesnya mana? Nah, sampai sekarang tuh kayak kalau misalkan bikin cerita nggak ada stakesnya tuh kayak apaan sih nih? Ngapain sih? Gitu. Gitu loh. Jadi kayak ya gitu deh. Nah, jadi itu gimana tuh? Pas lagi lu di industri kemudian kan lo mendapatkan itu ya, pengalaman di idea seperti itu gitu. Nah, begitu di industri tekanan-tekanan itu gimana lo hadapinnya gitu? Iya, untuk sekarang di industri gue ketemu orang banyak yang lebih jago gitu kan. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau misalkan kita bikin suatu cerita nggak ada stakesnya, kita bisa ini sih brainstorm sih, selalu brainstorm. Kalau misalkan mikir sendiri pasti pusing banget. Jadi kita ya teamworknya harus ada sih, gitu. Terus kalau ada nggak skill apa yang lu inget gitu yang masih lu pakai di industri saat ini? Yang kita ajarin gitu di IDS dulu. Oke. Jadi pas gue pertama kali masuk ke agency gue sekarang, gue join gitu kan. Nah ternyata agency ini memang dulu workflow-nya masih apa ya? Kayak pre-production-nya belum bagus, belum apa gitu kan. Nah, makin ke sini kita makin memperbaiki lah workflow itu. Kita matengin banget di di pre-production-nya, belajar dari orang-orang lain juga gitu kan. Nah, di situ ya gue udah siap gitu loh untuk bikin. Oh, kalau misalkan kayak misalkan kayak kemarin ada klien minta Stilomatic storyboard yang udah dijadiin video gitu kan. Nah, oh ya udah gue udah ngerti, oke, workflow-nya kayak gini bla 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 bla. Jadi itu sesuatu yang diajarin di IDS dan itu sangat membantu sih. Jadi bekal gue untuk di industri ini gitu. Oke, lo sekarang kerja di mana sih? Ngerjain apa gitu? Oke, gue sekarang ada di agency namanya Nupola Studio. Kita di situ sebenarnya masih palu gada sih dari konten sosial media, dari desain, dari bahkan apa namanya desain panggung, terus sampai juga ada video corporate sekarang juga cukup sering video corporate masuk ke kita gitu sih. Lo bagian apa di sana? Di situ gue di bagian palu gada juga. Nah, jadi lo ngerjain Gimana? ya banyak kan ngerjain apa misalnya kayak editor atau apa, atau memang karena lo waktu di IDS belajar macam-macam jadi kayak ya udah gue bisa ngerjain ini semuanya atau gimana? Sebenarnya karena di agensi kita juga masih nggak terlalu banyak orangnya, jadi kita masih kayak ngisi-ngisi aja sih, saling backup. Kalau misalkan butuh bantuan di pembuatan shortlist, oke, shortlist gue yang bikin, yang lain bikin artnya atau apa gitu kan. Tapi yang paling sering masuk ke gue adalah ini sih editing, terus habis itu jadi DOP gitu-gitu. Kalau misalkan emang gue masih kosong jadwalnya, ada project untuk syuting, untuk editing, biasanya gue gitu. Oke, jadi lu bertanggung jawab kepada audiovisual ya lebih banyak ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya lo ada ini nggak apa project yang setelah lo lulus gitu yang menarik buat lo? Oke, sebenarnya bukan project sih, lebih ke karena masuk ke agency ya. Yang menarik adalah kita jadi ketemu orang-orang banyak banget. Project ini sama studio ini, project itu sama studio itu, terus kliennya
juga bermacam-macam gitu kan treatmentnya mereka. Ada yang mereka udah punya guideline, ada yang mereka belum punya guideline sama sekali, belum ngerti tentang video, baru pengen mulai gitu kan. Itu jadi kita sangat apa ya, belajar belajar ketemu orang baru dengan ilmu-ilmu baru sih. Itu yang paling menarik menurut gua. Oke, kalau refleksi ya ketika dulu di IDS ya, project apa yang menurut lo menarik dan kemudian lo bayangin dengan sekarang lo ketemu orang baru dan segala macam tuh, itu lo bisa ini nggak, apa istilahnya, membuat sebuah apa ya, refleksi bahwa gue dulu belajar begini di IDS dan kemudian gue bisa pakai begini pas lagi gue kerja gitu-gitu, lo bisa itu gak kira-kira, atau lo cerita dulu deh project menarik lo apa di IDS dah, terus sekarang lo sampai lo sekarang begini gitu. Apa ya, project menarik di IDS, sebenarnya masing-masing menarik sih. Apa ya, Ya kan lo karena dulu banyak ya lo ngerjain studio production, lo juga direkturnya, lo juga TA, dan lo juga direkturnya gitu-gitu, lo bisa ini mungkin. oh ya, studio production sih. Studio production itu kan kita emang dikolaborasiin sama jurusan lain ya. 3 jurusan tuh, ada film, desain, sama animasi. Nah di situ emang apa ya, tantangan banget untuk kayak workflow-nya si animasi itu kan beda lagi tuh, ya kan? Jadi kita harus benar-benar pelajarin kayak ya dari situ kayak menariknya adalah gue jadi terbuka gitu pikiran gue. Oh ternyata kalau misalkan gue tahu nih keresahan mereka apa gitu kan, kayaknya gue bisa mempermudah hidup mereka gitu. Jadi dari studio production itu gue jadi makin penasaran untuk kayak nyobain apa ya, divisi lain, bagian-bagian lain, ngerjain sound, ngerjain animasi, ngerjain warna, mungkin color grading gitu-gitu sih. Jadi ya itu menarik Nah banget. terus setelah lo kerja jadinya, Setelah gue kerja jadinya alhamdulillah karena masih Palu Gada, gue jadi masih bisa explore itu gitu loh. Jadi kalau mau apa ya, directing gue masih kayak bisa request, bisa nggak project yang ini gue yang direct, atau misalkan kayak oh yang ini boleh nggak kita cobain pakai S-Log atau apa gitu biar nanti gue bisa belajar biar bisa belajar color grading lebih oke, lebih leluasa gitu-gitu. Alhamdulillahnya di kantor gue sekarang masih kayak gitu, masih leluasa gitu. oh jadi lu malah bisa sambil terus belajar ya untuk Gitu. ngembangin yang lain-lainnya ya. Iya. Tapi lu ada ini nggak, ada tujuan khusus nggak, misalnya kayak gue tuh pengennya sebenarnya di posisi ini gitu. Jujur masih explore, tapi untuk sekarang yang paling menarik buat gue adalah color grading sih. Kemarin habis ketemu sama ada pemilik color grading studio yang udah ngerjain banyak film Netflix, terus habis itu film pendek, series gitu. Jadi kayaknya asik banget deh kalau misalkan ada di bidang color grading gitu. Siapa namanya? Yulia Clover. Oh, Yulia Clover. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang belajar film ya, lo ada tips nggak buat orang yang pengen kuliah film? Aduh, apa ya? Sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau misalkan kalian suka, go for it aja sih sebenarnya. Kalian suka, kalian pede, just go for it. Karena kalau misalkan untuk saran untuk masuk film gimana maksudnya? Iya, maksudnya lo kalau lo mau kuliah film misalnya, lo mesti jadi orang yang begini atau begitu gitu. Maksudnya lo kan udah mengalami nih kuliah film nih gitu, apalagi secara khusus kuliah film di IDS gitu. Menurut gue apa ya, alasan untuk masuk ke IDS tuh bagi gue ya paling kuatnya adalah pathway-nya sebenarnya. Walaupun gue belum mengambil pathway-nya ya, tapi itu sangat menarik sih untuk orang-orang yang emang pengen kuliah di luar negeri film gitu kan, tapi
eh ya di DS ini kalau misalkan kalian pengen keluar negeri film, kalian itu bisa menghemat biaya gitu. Terus juga apa ya? Bahkan sekarang udah ini ya, udah nggak cuman Aussie ya? Iya, karena kita udah BTech saat ini, kita bisa ke berbagai negara sih. Ada berapa? 300 kampus di berapa negara? 70 negara ya, 70 negara. Jadi lo milih negara apa aja ada sih. Tapi Konoha nggak bisa ya. Aduh. Ya itu sih, walaupun gue belum ngambil pathway-nya, tapi itu sangat apa ya, membuka peluang lebih besar gitu. Nah terus juga kalau dari pengalaman gue di IDS ya itu, jadi dosen-dosen di IDS itu sangat membekali kita untuk benar-benar masuk ke industri sih, benar-benar yang nggak jago banget, tapi bener kita tuh punya basicnya, kita tuh siap untuk masuk gitu loh. Soalnya nggak semua orang yang baru masuk ke industri ini tahu apa yang harus dilakukan. Betul tuh. Ya, yang penting ini ya, kemampuan dasar lu tuh membuat lu survive gitu ya. Banyak yang lebih jago dari kita, tapi kita tuh masih bisa ngikutin dengan oke gitu loh. Jadi Anyway, ada temen angkatan lo ya, Jasmine ya? Iya. Lagi pathway ya? Betul. Dia udah 2 tahun kayaknya di sana ya. Di Australia. Di mana tuh? Di Griffith atau? Griffith dia. Griffith. Ya. Iya, dia di Griffith deh. Oke, ya udah gitu teman-teman, kita udah kedatangan Nanda. Terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan Nanda sukses nanti dalam proses karir, dan karena dia masih tetap pengen belajar, itu pasti akan insya Allah sukses. Oke Nanda, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Sama di IDS Talk.